Santi. Dan saya Nikmatul Hasanah. Kami berdua ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul tema Rukun Iman dan Ihsan. Dosen pengampu Pak Aminur Baidi, MPD. Latar belakang hakikat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semata-mata untuk ta'abudi, yaitu penghambaan yang penuh dengan cara beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah tanpa ilmu tiada guna dan akan sia-sia. Ada 3 komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan sangat urgent untuk dijaga dan diamalkan untuk seorang hamba. 3 komponen dasar yang menjadikan sempurnanya predikat hamba di sisi Tuhannya. 3 komponen tersebut adalah iman, Islam, dan ihsan. Seseorang dikatakan beriman jikalau mereka meyakini dan membenarkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, adanya malaikat Allah, adanya Rasul, kitab-kitab samawi, hari kiamat, serta adanya qada dan qadar. Sedangkan seseorang dikatakan muslim ketika ia melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan agama, dan dikatakan muhsin ketika seorang dapat merasakan manisnya beribadah serta selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ujungnya segala yang diperbuat lillahi ta'ala hanya karena. Maka dari itu, mengingat betapa pentingnya 3 komponen tersebut, makalah ini dibuat untuk terlebih dahulu mengetahui apa itu iman dan ihsan, mengetahui rukun-rukun iman, beribadah seakan-akan melihat Allah, beribadah merasa selalu dimonitor Allah, masalah ihsan, akhlakul karimah, serta penerapan antar ketiga komponen tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ta'abudi artinya ketaatan dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang tidak dapat dinalar secara akal, dan menerima apa adanya tanpa interpretasi manusia. Permasalahan 1. Sebutkan dan jelaskan macam-macam rukun iman. Jelaskan beribadah seakan-akan melihat Allah. Jelaskan beribadah merasa selalu dimonitor Allah. Jelaskan yang dimaksud masalah ihsan. Apa itu akhlakul karimah? Jelaskan yang dimaksud ihsan sebagai konsep Islam terhadap tatanan kehidupan berkeluarga. Tujuannya yaitu 1. Dapat menjelaskan pengertian iman dan ihsan. 2. Dapat menjelaskan macam-macam rukun iman dan maknanya. 3. Dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Manfaatnya yaitu 1. Dapat mempelajari iman dan ihsan dalam tatanan kehidupan berkeluarga. Yang kedua yaitu mendorong kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah, menjadikan kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, Allah akan melihat kita. Pengertian iman dan ihsan. Secara bahasa, iman berarti membenarkan atau tasdik. Sementara menurut istilah ialah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sedangkan menurut istilah yang sesungguhnya ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak tercampur dengan syak dan ragu, serta memberi pengaruh terhadap pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Kata iman dalam Al-Quran digunakan untuk arti yang bermacam-macam. Ar-Raqib Al-Ashfahani atau ahli kamus Al-Quran mengatakan iman di dalam Al-Quran terkadang digunakan untuk arti iman yang hanya sebatas di bibir saja, padahal dalam hati dan perbuatannya tidak beriman. Terkadang ucapannya tidak beriman, dan ketiga kata iman terkadang digunakan untuk arti iman yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Sedangkan ihsan berasal dari kata hasanayuhsinu yang artinya adalah perbuatan baik, sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsan yang artinya kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran mengenai hal ini, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Menurut bahasa ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya. Sebaliknya, seorang hamba yang tidak mampu mencapai target ini akan kehilangan kesempatan yang sangat mahal untuk menduduki posisi terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat menaruh perhatian akan hal ini, sehingga seluruh ajaran-ajarannya mengarah kepada satu hal, yaitu mencapai ibadah yang sempurna dan akhlak yang mulia. Oleh karenanya, seorang muslim hendaknya tidak memandang ihsan itu hanya sebatas akhlak yang utama saja, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari akidah dan bagian terbesar dari keislamannya, karena Islam dibangun atas 3 landasan utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Seperti yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih. Hadis ini menceritakan saat Rasulullah SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang manusia mengenai iman, Islam, dan ihsan. Setelah Jibril pergi, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, "Inilah Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian." Beliau menyebutkan ketiga hal di atas sebagai agama, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan pada banyak tempat dalam Macam-macam rukun iman. 1. Iman kepada Allah. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga dia mengimani 4 hal. Mengimani adanya Allah, mengimani rububiyah Allah, bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Mengimani uluhiyah Allah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mengingkari semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mengimani semua nama dan sifat Allah atau Asmaul Husna yang Allah telah tetapkan untuk dirinya dan yang nabinya tetapkan untuk Allah, serta menjauhi sikap dan menghilangkan makna, memalingkan makna, mempertanyakan dan menyerupakannya. Dan juga rukun iman yang pertama ini bukan hanya semata-mata mengaku beriman kepada Allah, kecuali ia dapat mengimani 4 perkara berikut ini. Di antaranya mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengimani uluhiyah Allah, dan mengimani semua sifat Allah yang ditetapkan pada dirinya. 2. Iman kepada malaikat. Mengimani adanya setiap amalan dan tugas yang diberikan Allah kepada mereka. Ada juga maksud wajib kita untuk membenarkan tentang malaikat ternyata mempunyai wujud, di mana Allah sudah menciptakan para malaikat dari cahayanya. Mereka adalah makhluk Allah yang senantiasa patuh dan selalu beribadah kepada Allah, seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 19-20 yang artinya, "Dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada memiliki rasa aku untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya." Bentuk dari berimannya mereka adalah beriman kepada semua tugas serta amalan mereka yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Mengimani bahwa seluruh kitab Allah adalah ucapannya dan bukanlah ciptaannya, karena kalam ucapan merupakan sifat Allah dan sifat Allah bukanlah makhluk. Muslim wajib mengimani bahwa Al-Quran merupakan penghapus hukum dan semua kitab suci yang turun sebelumnya. Kita harus senantiasa beriman kepada semua kitab Allah, yaitu kalamnya serta kalamullah itu bukan makhluk. Pasalnya, kalam adalah sebuah sifat Allah dan bukan makhluk. Kita juga pasti wajib untuk beriman dengan rinci yang namanya telah disebutkan dalam Al-Quran seperti Injil, Zabur, Taurat, dan lain sebagainya, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, "Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan
apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Mengimani bahwa ada di antara laki-laki dari kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih sebagai perantara antara dirinya dengan para makhluknya. Akan tetapi, mereka semua tetaplah merupakan manusia biasa yang sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat dan hak-hak ketuhanan. Karenanya, menyembah para nabi dan rasul adalah kebatilan yang nyata. Wajib mengimani bahwa semua wahyu kepada nabi dan rasul itu adalah benar dan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga wajib mengakui setiap nabi dan rasul yang kita ketahui namanya dan yang tidak kita ketahui namanya. Penjelasan mengenai rukun iman keempat ini yaitu mengajak kita agar beriman bahwa ada di antara laki-laki terdapat pada kalangan manusia yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menjadi perantara untuk dirinya dengan para makhluknya. Akan tetapi mereka tetap menjadi seseorang yang biasa serta mempunyai sifat serta hak mengenai ketuhanan. Dengan menyembah para nabi dan juga rasul adalah kebatilan yang nyata, dengan wajib untuk selalu beriman, maka artinya semua wahyu nabi serta rasul benar dan mempunyai sumber dari Allah, sehingga untuk siapa saja yang mendustakan dengan kenabian pada seorang yang ada di antara mereka, sehingga sama saja ia sudah mendustakan semua nabi lainnya, sehingga Allah mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. 5. Iman kepada hari akhir. Mengimani semua yang terjadi di alam barzah atau di antara dunia dan di akhirat merupakan fitrah kubur atau nikmat kubur atau siksa kubur. Mengimani tanda-tanda hari kiamat. Mengimani hari kebangkitan di padang mahsyar hingga berakhir di surga atau neraka. Jika disebut dengan hari akhir karena ia adalah hari akhir di dunia ini dan sudah tidak ada untuk hari esok. Hari akhir adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewakafkan bagi semua makhluk hidup di saat itu kecuali Allah perkecualian. Kemudian mereka semua akan dibangkitkan agar dapat mempertanggungjawabkan semua amalan yang sudah mereka lakukan. 6. Iman kepada qada dan qadar. Mengimani kejadian yang baik maupun yang buruk, semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seluruh makhluk tanpa terkecuali zat dan sifat mereka, begitu pula perbuatan mereka adalah ciptaan Allah. Artinya di sini adalah kita semua wajib untuk beriman dan percaya bahwa semua yang sudah Allah takdirkan, yaitu kejadian baik dan kejadian buruk. Akan tetapi, beriman dengan semua takdir Allah tidak akan dianggap sempurna kalau belum mengimani 4 perkara. Di antaranya adalah beriman bahwa Allah memang sudah mengimani semua kejadian, lalu mengimani bahwa Allah telah menuliskan tentang semua takdir makhluk hidup jauh Al-Mahfuz. Kemudian mengimani karena tidak ada suatu diam dan gerak makhluk di langit. Dan yang terakhir adalah mengimani bagi semua makhluk hidup adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah seakan-akan melihat Allah. Rasulullah SAW bersabda, Sabil u'budillaha ka'annaka tarah wa kun fid dunya ka'annaka gharibun aw ghabir. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah dan jadilah kamu di dunia seakan-akan orang asing atau musafir. Hadis di atas merupakan nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Umar. Faidah dari hadis ini adalah pertama, makna dari kalimat seakan-akan kamu melihat Allah adalah beribadahlah dengan keilmuan. Semakin dalam ilmu kita tentang Allah, maka kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang tidak akan sampai kepada derajat ini kecuali dengan keilmuan yang dalam, di mana seorang hamba mengenal Allah dengan pengenalan yang betul-betul dalam, mulai dari mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, kesempurnaan sifatnya, dan lain. Beribadah selalu merasa dimonitor Allah.
Di antara banyak sifat Allah, Allah mempunyai sifat alimun yang artinya maha mengetahui. Allah senantiasa mengetahui apa yang manusia lakukan, bahkan meski baru niat yang tersirat dalam hati, bukan tanpa alasan, Allah mengawasi segala yang dilakukan manusia. Tujuannya supaya manusia mengontrol diri dalam berperilaku ataupun berniat sesuatu. Ketika seseorang melakukan sesuatu, kapanpun dan dimanapun, Allah mengetahui. Dengan Allah yang memiliki sifat alimun, manusia senantiasa mengontrol dirinya supaya menjadi makhluk terbaik di dunia. Kata Kiai Haji Ahmad Satori Ismail ketika memberikan tausiah di Masjid Al-Azhar Jakarta beberapa waktu lalu, ketika manusia merasa diawasi Allah, misalnya saat beribadah, Allah mengetahui dengan jelas apa yang ada di dalam hati dan diri kita. Oleh karena itu, manusia akan malu jika ibadahnya hanya formalitas, dan mengingatkan pentingnya amalan hati bagi seorang mukmin. Menurut Satori, amalan hati adalah apa yang sebenar-benarnya tersimpan di hati kita, bermula dari apa yang kita niatkan ketika melakukan sesuatu. Dikisahkan mengenai Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang pernah bertanya mengapa Abu Bakar tidak mati syahid layaknya Umar bin Khattab. Kendati begitu, seluruh umat muslim meyakini bahwa Abu Bakar lebih afdol daripada Umar bin Khattab. Yang membedakan keduanya ialah amalan hati. Abu Bakar adalah lelaki yang lemah lembut, tapi dalam dahulu banyak budak yang masuk Islam. Kendati disiksa, mereka tetap teguh memegang kalimat tauhid. Abu Bakar dianggap sebagai salah satu yang terdepan Abu Bakar dianggap sebagai salah satu yang terdepan melindungi para pemeluk Islam bahkan dari sukunya sendiri. Karena masalahnya ialah menjaga yang tidak terlihat oleh manusia, amalan hati baik dalam sholat, bersedekah, dan amalan lainnya. Allah mengetahui amalan hati itu yang menyebabkan Abu Bakar lebih afdol dari sahabat lainnya, ucap Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dai Indonesia itu. Oleh karena itu, hanya Allah yang maha mengetahui apa yang kita sembunyikan. Amalan-amalan yang kita lakukan pasti akan dimonitor Allah, dan itu yang akan dipaparkan setelah hari kiamat. Maka pada hari itulah manusia akan malu sejadi-jadinya. Nantinya ada orang-orang alim, tukang ceramah, tapi masuk neraka duluan karena mereka yang dengan ilmunya ingin dipuji manusia, dan mereka yang bersedekah dengan hartanya tapi ingin dilihat, tuturnya. Karena nanti semua amalan manusia dipaparkan Allah. Papar Santori sekarang manusia harus malu dan mulai mawas diri dengan diawasi Allah. Seharusnya manusia jauh dari kemaksiatan, sebab Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan. Niat pun dicatat. Ia juga mengatakan manusia di era sekarang sudah jauh diberi kemudahan oleh Allah. Perkembangan teknologi yang pesat dapat dimanfaatkan manusia untuk melakukan amalan-amalan baik. Jangan sudah ada handphone, WhatsApp, lantas kita lalai beribadah, katanya. Karena itu amat disayangkan jika segala manfaat, kemudahan, dan kenikmatan yang telah manusia rasakan tidak digunakan untuk melakukan hal baik di jalan Allah. Menurutnya, karena Allah maha mengetahui segala amalan baik meski sekedar niat dan belum dijalankan. Sudah dicatatnya, baru niat baik saja Allah sudah mengetahui dan dicatatkan. Ketika niat itu kemudian betul-betul dilakukan, di situ akan Allah lipat gandakan pahalanya. Tutur Guru Besar Universitas Islam Negeri. Masalah ihsan. Karena ihsan merupakan tingkatan tertinggi, maka tidak mudah untuk mencapai tingkatan ihsan. Apabila seorang muslim tidak mampu melakukan yang paling bagus, indah, dan baik, karena jika tidak melakukan keduanya, sudah dipastikan seorang muslim akan berbuat sesuatu keburukan yang merupakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ihsan sangat diwajibkan untuk umat Islam, seperti firman Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ihsan, kebaikan pada setiap orang. F. Akhlak
Akhlakul karimah. Akhlak terpuji adalah suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Akhlakul karimah atau akhlak al-karimah atau disebut juga akhlak Islamiyah adalah suatu sistem akhlak yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, kriteria baik dan buruknya suatu perbuatan tidak lepas dari garis Al-Quran dan hadis. Ikhlas sebagai konsep Islam terhadap tatanan kehidupan berkeluarga. Keluarga dalam pandangan Islam memiliki sebuah arti penting di mana keluarga merupakan bagian dari masyarakat Islam dan dalam keluargalah seseorang belajar mengenai Islam sejak kecil. Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Pernikahan juga awal membangun rumah tangga Islam dan keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala mahfumnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Keharmonisan dalam keluarga adalah keharmonisan yang sesuai dengan ajaran Islam yang menjadi dambaan setiap muslim. Sebuah keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan. Keluarga adalah tempat di mana fondasi nilai-nilai agama diajarkan oleh kedua orang tua kepada anaknya. Tempat pertama dan utama, seorang anak belajar tentang agamanya. Begitupun fungsi rekreatif dari sebuah keluarga mampu memberikan kegembiraan bagi anggota keluarga. Namun, litas kuno atau sakinah sulit terwujud. Rapuhnya keluarga semakin meningkat, bahkan dari tahun ke tahun, sebagaimana data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak Juni 2017. Untuk Samarinda, dilansir dari Tribun Kaltim, tiap hari terjadi kasus perceraian 40 kasus. Istri menuntut cerai karena motif ekonomi, perselingkuhan, narkoba, KDRT pun jadi pemicunya. Bagaimana mungkin generasi maju dan berkembang kalau keadaannya sudah seperti ini? Hilangnya peran ibu sebagai pendidik utama bagi anak tidak optimal, bahkan tergerus karena harus berperan ganda sebagai pendidik dan pencari nafkah, hingga kurangnya perhatian mengantarkan pada kenakalan anak atau remaja. Narkoba, pergaulan bebas, salah pergaulan, ketahanan keluarga roboh, dan generasi hancur. Visi dan misi keluarga Samawa tidak terwujud. Maka tak ada cara lain selain mengembalikan fungsi keluarga muslim yang sesuai dengan Islam, yang akan mengantarkan pada bangunan keluarga kokoh dan penuh keberkahan, yaitu fungsi reproduksi, ekonomi, edukasi, sosial, protektif, rekreatif, afektif, religius. Itulah yang akan mampu menjaga kokohnya sebuah keluarga. Dan untuk mampu mewujudkan kesempurnaannya, tentu dengan mengambil Islam secara menyeluruh dan butuh penjaga atau penguasa yang akan mengontrol dan memberi sanksi jika ada pelanggaran dari individu-individunya. Hanya dengan adanya institusi Islam yang akan mampu menjaga iman masyarakat, mewujudkan lingkungan Islami yang akan terwujud keluarga kokoh. Kesimpulan, Islam, iman, dan ihsan merupakan suatu aspek yang membentuk sebuah rangkaian kesatuan yang saling mengait satu sama lain. Kita bisa menganalogikan Islam, iman, dan ihsan sebagai sebuah rumah, di mana iman sebagai fondasi, Islam sebagai dinding, dan ihsan sebagai atapnya. Jika di antara ketiganya ada yang hilang, maka rumah tersebut tidak akan sempurna. Dalam kehidupan, jika di antara ketiga aspek tersebut ada yang hilang dalam diri seseorang, maka orang tersebut tidak akan merasakan dalam hatinya Muslim yang menjadikan rukun Islam akan selalu dekat dengan Tuhannya, dan Muslim yang selalu berihsan akan selalu baik dalam hubungan dengan lingkungannya. Ihsan merupakan perbuatan atau wujud pengaplikasian dari iman dan Islam itu sendiri. Rekomendasi dari kesimpulan yang telah dibuat, Islam,
Iman dan ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Agar iman dan ihsan kita selalu terjaga, kita harus senantiasa mengingat Allah, melaksanakan ibadah dengan baik, takut akan azab-azab Allah jika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu beramal saleh. Implikasi 1. Ihsan secara lahiriah melaksanakan amal kebaikan. Ihsan dalam bentuk lahiriah ini jika dilandasi dan dijiwai dalam bentuk rohaniah batin akan menumbuhkan keikhlasan. Beramal ihsan yang ikhlas membuahkan takwa yang merupakan buah tertinggi dari segala amal ibadah kita. Ihsan dalam akhlak sesungguhnya merupakan buah dari ibadah dan muamalah. 2. Seseorang akan mencapai tingkat ihsan dalam akhlaknya apabila ia telah melakukan ibadah seperti yang menjadi harapan Rasulullah dalam salah satu hadisnya. Pada akhirnya ia akan sampai pada tahap ihsan dan ibadahnya akan terlihat jelas dalam perilaku dan karakter. Profil kami sebagai penulis. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Hasanah sebagai penulis proposal ini. Lahir pada tanggal 29 Juli 2003 di Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Siti Aminatun dan Sudarno. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri Raksasari 1 pada tahun 2009. Tamat sekolah pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Suruh. Tamat sekolah pada tahun 2018. Setelah tamat SMP, penulis melanjutkan ke SMK Negeri 1 Tengaran dan tamat sekolah pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Setiama Salatiga. Saat ini, penulis bekerja sebagai operator di PT Selalu Cinta Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fitri Auliasanti. Saya merupakan penulis dari proposal ini. Saya lahir pada tanggal 8 Desember 2002 di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Daryati dan Samroji. Saya pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri Puripan II pada tahun 2009, kemudian lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, saya melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Susukan dan lulus pada tahun 2018. Kemudian saya melanjutkan sekolah ke SMK Negeri 1 Tengaran. Kemudian saya lulus tahun 2021. Pada tahun yang sama, saya terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas STI Alma Salatiga. Saat ini saya bekerja sebagai operator di PT Selalu Cinta Indonesia. Dari kami, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jual itik, dibelinya lama. Salam cantik dari Lega dan Nikmat. Assalamualaikum.